Halo, assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ini itu hari libur, saya sedang bantu istri saya membuat pesanan serabi Solo. Ini sambil nunggu, ini baru masih anget-anget. Sambil nunggu agak adem nanti bungkusi satu-satu. Saya pengen ngobrol pada teman-teman tentang aturan kredit terbaru. Saksikan terus. Dengan adanya virus corona ini memang berdampak sangat besar terhadap perekonomian perusahaan, bahkan perekonomian masyarakat kecil seperti saya ini itu juga berdampak besar. Di samping penjualan menurun pastinya, tentu saja perusahaan-perusahaan juga membuat aturan-aturan terbaru yang mana di situ juga menyudutkan kita, bukan menyudutkan ya, mempersempit kita atau mempersempit langkah kita untuk bisa jualan lebih banyak. Dan per hari kemarin itu rekanan dari dealer kita atau finance yang membiayai perkreditan sepeda motor itu juga membuat aturan baru yang tentu saja juga mengejutkan bagi kita sebagai seorang sales, itu tentang aturan down payment atau DP. Jadi per kemarin itu DP program itu dihilangkan semuanya. Jadi DP program tanpa bunga, terus program tanpa bunga, program musiman itu dihilangkan semua. Nah, sekarang apa sih aturan-aturan terbarunya tentang mengenai down payment yang terbaru? Yaitu yang pertama, finance hanya bisa membiayai kepada karyawan formal. Dalam artian di sini karyawan formal adalah karyawan tetap. Terus untuk karyawan magang dan karyawan kontrak bagaimana nasibnya? Nanti dulu kita bahas yang karyawan formal dulu. Jadi untuk yang karyawan formal itu minimal pengajuan DP bisa menggunakan DP 10%, cuman statusnya sudah karyawan tetap, itu dapat dibiayai. Terus untuk karyawan magang dan kontrak yang bekerjanya masih di bawah 1 tahun, untuk sementara ini tidak bisa dibiayai oleh pihak finance. Artinya karyawan kontrak dan magang ini bisa mengajukan kendaraan dengan aturan DP di atas 30%. Sekarang yang kedua yaitu karyawan non formal. Karyawan non formal di sini adalah karyawan di perusahaan swasta yang masa kerjanya sudah di atas 1 tahun. Jadi misal ini tetap atau enggak masalah, tapi sudah bekerja di atas 1 tahun, ini masih bisa pengajuan dengan menggunakan DP 10%. Tetapi yang masih bekerja di bawah 1 tahun itu tetap harus menggunakan DP di atas 30%. Jadi di sini ini yang agak merepotkan seorang sales, karena rata-rata yang bekerja di perusahaan swasta itu jarang yang sudah tetap. Jadi rata-rata masih magang atau mungkin masih kontrak. Sekarang syarat yang ketiga yaitu wira swasta formal. Artinya apa? Wira swasta ini di sini pengusaha yang sudah memiliki tempat sendiri. Artinya misal ruko atau tempat bisnis ini milik sendiri, jadi usaha pribadi bukan milik orang lain. Ini masih dapat dibiayai dengan aturan DP 1% bisa, dan usaha sudah berjalan di atas 1 tahun. Lantas bagaimana orang yang memiliki usaha tetapi tempatnya masih kontrak? Nah, ini masuk ke syarat yang keempat. Jadi UMKM yang tempatnya masih kontrak dan lain-lain, yang bukan yang miliknya sendiri tapi rukonya adalah ruko kontrakan seperti itu juga bisa menggunakan DP 1%. Nah, tetapi di sini juga ada tanda tanyanya, karena juga kondisi keuangan atau kondisi toko atau warungnya UMKM ya intinya itu harus memang berjalan lancar.
Jadi tidak ada masalah dengan kondisi COVID-19 ini. Terus lalu bagaimana nasib tukang macul, nasib salesman magang, nasib buruh bangunan, kuli bangunan yang pengen ambil motor, terus bagaimana? Ya sementara untuk menggunakan DP 10% tidak bisa, artinya menggunakan DP program itu tidak bisa. Jadi untuk buruh harus menggunakan DP minimal 30%. Nah ini itu tidak cuma salah satu finance aja, rata-rata semua finance menggunakan aturan ini. Bahkan ada beberapa finance itu malah harus minimal 50% dari DP. Jadi kemarin saya itu kebetulan pas juga ada pengajuan konsumennya itu wira swasta, pekerjaannya kuli bangunan ya. Ya sebenarnya pendapatannya pasti, cuman kan nggak formal gitu loh. Nah ini bukan ditolak, cuman hasilnya itu tidak dapat dibiayai ya, jadi nggak bisa dibiayai karena tidak memiliki pekerjaan yang formal dan penghasilan formal. Itu ya memang untuk dampak COVID-19 ini sangat luar biasa. Maka dari itu saya pribadi sebagai salesman jangan sampailah kita nanti sampai ke status lockdown atau apa itu namanya. Jangan sampai, karena perekonomian pasti akan mati di situ. Jadi harapan kita semoga virus ini segera selesai dari negara kita tercinta, segera hilang dan kembali sehat lagi, dan kita bisa beraktivitas lebih baik, kita bisa beraktivitas lebih leluasa. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan dapat memberikan tambahan pengetahuan Bapak Ibu semua agar tidak terjadi kesalahpahaman. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum dan salam gas.